الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua untuk menyelesaikan puasa di bulan Ramadan kali ini dengan baik insyaallah. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat manusia untuk keluar dari jalan kegelapan menuju kepada jalan hidayah, cahaya Allah subhanahu wa ta'ala yang terang benderang. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan kini telah usai. Kita telah menjalani hari-hari yang penuh kesan dan penuh makna di bulan ini, di tengah wabah COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia ini. Kini Ramadan telah pergi, meninggalkan setiap insan penduduk negeri, memunculkan tanda tanya dalam hati, sudah maksimalkah usaha kita dalam berkhidmat di bulan suci ini? Sangat merugi kemudian ketika kita bulan suci Ramadan ini pergi berlalu begitu saja tanpa kita mendapatkan ampunan darinya. Sebagaimana kemudian disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Raghiba an fa'abdin aw ba'du dakhala alaihi ramadhanu falam yughfirlah." Sangat merugi dan celakalah orang-orang yang kemudian mendatangi Ramadan, dia mendapati Ramadan dan Ramadan pergi tetapi belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis di atas memberikan pemahaman bahwa sebenarnya mudah untuk mendapatkan ampunan dari Allah di bulan Ramadan ini. Yang terpenting kita mau memaksimalkan amal sebanyak-banyaknya, terlebih di tengah wabah COVID-19 ini yang melanda dunia ini. Tentu bukan suatu hal yang kebetulan Allah memberikan ujian wabah ini kepada kita semua. Dan kita sebagai hamba Allah yang dibekali oleh Allah akal dan hati nurani harus mampu menangkap sebuah hikmah dan banyak hikmah di balik wabah tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Setidaknya ada beberapa hikmah yang bisa kita pelajari, bisa kita ambil dari wabah COVID-19 ini di tengah bulan Ramadan yang kita dapati hari ini. Hikmah yang pertama adalah wabah ini sebagai ujian sekaligus sebagai sarana untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kemudian disebutkan, firmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ankabut ayat kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Bagaimana mungkin manusia mengatakan dia beriman kepada Allah lalu kemudian tidak diberikan ujian? Maka setiap insan yang mengatakan beriman kepada Allah maka sudah pasti akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, tergantung kadar kemampuan masing-masing. Dan salah satu cara Allah untuk mengangkat derajat kita adalah dengan memberi kita ujian, yang kalau kita lulus dengan ujian itu maka kita akan naik tingkat, dan begitu juga sebaliknya, ketika kita tidak lulus maka kita akan stagnan di situ. Ujian kehidupan seringkali membuat kita down, membuat kita putus asa, bahkan sampai ada yang bunuh diri karenanya. Hal tersebut terjadi ketika kita mempersepsikan ujian itu sebagai sesuatu yang negatif, maka respon dari tubuh kita menjadi negatif. Ketika kemudian kita mempersepsikan ujian itu sesuatu yang positif, maka respon dari setiap tubuh kita juga akan positif, karena respon itu berdasarkan dari persepsi kita. Maka dalam istilah psikologi ada teori namanya teori behavioristik. Bagaimana kita belajar itu dari pembiasaan. Bagaimana kita membiasakan sesuatu hal yang positif, maka hasilnya akan menjadi positif.
Tetapi ketika kita membiasakan sesuatu yang negatif, maka akan menjadi negatif juga. Dan ujian-ujian yang Allah berikan itu tentu adalah dalam rangka untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kemudian disebutkan juga dalam Quran surah Ali Imran ayat 186. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira wa in tusbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur." Kamu sungguh-sungguh akan diuji dengan hartamu dan dengan dirimu, dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala gangguan yang banyak dan menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang diutamakan. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Lalu kemudian hikmah yang kedua adalah sebagai ujian kesabaran kita. Sabar adalah kalimat yang tidak bisa kita lepaskan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Bahkan kalimat tersebut adalah menyatu dalam kehidupan kita. Kalimat yang ringan kita ucapkan, namun terasa berat untuk kita praktikkan. Karena untuk mengamalkan perilaku sabar ini membutuhkan pembiasaan yang terus-menerus dalam kehidupan kita. Beratnya perilaku sabar ini juga berbanding lurus dengan besarnya pahala yang akan didapatkan jika kita bisa mengaplikasikan perilaku sabar ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana kemudian yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Az-Zumar ayat 10. Dalam potongan ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabirina ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya tanpa batas. Allah mengatakan bighairi hisab itu berarti adalah tanpa batas. Berarti pahala dari sabar itu tidak dibatasi oleh sesuatu hal, tidak dibatasi besarannya. Semisal kita berjamaah mendapatkan 27 derajat, tetapi pahala sabar Allah yang membalasnya sendiri. Dalam surat yang lain juga Allah mengatakan demikian. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Di situ Allah menjelaskan dengan gamblang, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf." Dan sungguh manusia itu akan diberikan ujian minal khauf dari ketakutan, wal ju' kelaparan, wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat kekurangan buah-buahan, makanan pokok dan lain sebagainya. Wa basyiris sabirin, akan tetapi berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar itu. Siapakah orang-orang yang sabar itu? Di ayat 156 Allah melanjutkan, alladzina idza asabatuhum musibah, ketika kemudian dia dikasih musibah, apapun musibahnya, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia akan selalu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa semuanya adalah milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 157 Allah masih melanjutkan, ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang sabar tadi adalah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua ayat di atas menginformasikan tentang besarnya pahala yang akan didapat oleh setiap individu yang bisa mengimplementasikan nilai-nilai kesabaran dalam kehidupannya, baik dalam kondisi normal maupun dalam kondisi menghadapi ujian. Karena salah satu ciri orang yang sehat jiwanya adalah ia yang bisa menghadirkan sikap sabar dan nilai-nilai kesabaran dalam setiap aktivitas kehidupannya. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan hikmah yang ketiga sekaligus yang terakhir adalah ujian sosial bagi kita semua. Manusia adalah makhluk yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk sosial, yang artinya ia selalu berinteraksi dan selalu membutuhkan orang lain dalam kehidupan sehari-harinya. Ditambah lagi bahwa manusia adalah individu yang memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga memungkinkan terjadinya gesekan antar individu dalam aktivitas sosialnya. Namun Allah sudah memberikan informasi kepada kita bahwa perbedaan karakter,
perbedaan sifat, perbedaan setiap sikap manusia itu bukan untuk saling bermusuhan, bukan pula untuk saling membenci, bukan untuk saling menindas, bukan untuk saling mendiskriminasi dan lain sebagainya. Justru dengan perbedaan karakter, sifat, bahasa, strata sosial itu adalah dalam rangka untuk saling mengenal, saling memahami, dan saling melengkapi antar sesama individu. Sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surah Al-Hujurat di ayat 13, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum 'indallahi atqakum, innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya telah aku ciptakan untuk kalian semua dari bangsa laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Lita'arafu, makna lita'arafu bukan hanya saling mengenal, tetapi makna lita'arufu yang tepat dalam bahasa Arab adalah saling memahami dan saling melengkapi. Maka orang-orang yang ta'aruf itu bukan hanya mengenal siapa kita dan lain sebagainya, tetapi bagaimana kita bisa memahami masing-masing karakternya. Itulah ta'aruf dalam Islam. Dan dalam Al-Quran juga menyatakan demikian. Dan dalam kondisi dunia yang sedang berperang melawan wabah COVID-19 ini, termasuk di Indonesia ini, kita dituntut untuk tetap peka dengan lingkungan sosial kita. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa dampak dari COVID-19 ini benar-benar dirasakan di berbagai sektor kehidupan ini. Sebut saja misalnya sektor kesehatan, sektor pendidikan, sektor ekonomi. Dan jika hal-hal tadi tidak diatasi, maka bukan tidak mungkin kemudian sektor sosial juga akan berdampak. Semua sektor ini sangat mengerikan jika sampai ada krisis di dalamnya, karena semua sektor di atas adalah sektor yang urgent dalam kehidupan manusia. Bayangkan saja banyaknya pengangguran akibat PHK karyawan, sementara kebutuhan harian mereka terus berputar, memungkinkan munculnya tindak kriminalitas di lingkungan kita. Jika kita tidak peduli dengan mereka yang terdampak, lalu pertanyaannya, di mana hati nurani kita? Sudah selayaknya kita terus bergandeng tangan untuk membantu saudara kita, untuk membantu sesama kita menuntaskan masalah ini bersama-sama. Dan insya Allah saya yakin jika kita kompak untuk mengatasi masalah ini bersama, wabah corona ini akan segera berakhir, dan mudah-mudahan Allah segera cabut wabah ini dari bumi ini. Dan mari kita akhiri dengan kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan bangsa kita, keselamatan bumi kita, dan keselamatan diri kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma alif bainana qulubina wa aslih dhata bainana wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-ghawashi ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Waj'alna syakirina li ni'matika musnina biha 'alaika qabilina laha wa atmim 'alaina ya rabbal alamin. Allahumma ihfiz baladina baladan Indonesia baladan aminan mutmainnah. Allahumma ij'al hadha baladan Indonesia baladan aminan mutmainnah. Allahumma ihfiz baladan Indonesia minal waba'. Allahumma ihfiz baladan Indonesia minal waba wal barasi wal jununi wa sayyi'il aqsam ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.